Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pulau Sulawesi ingin menampilkan hasil dari provinsi kami masing-masing. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi semenanjung selatan Sulawesi. Ibu kota provinsi berada di kota Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Wilayah Sulawesi Selatan 0,12 derajat sampai 8 lintang selatan dan 1160 48 derajat sampai 1122 36 derajat bujur timur. Yang wilayah Sulawesi Selatan 46.717.48 km dengan jumlah tahun 2012 8.214.779 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.705.84 jiwa kilometer yang tersebar di 24 kabupaten atau kota, yaitu 21 kabupaten dan 3 kotanya, 304 kecamatan dan 2.953 desa atau kelurahan yang memiliki 4 suku daerah, yaitu suku Bugis, Makassar, Banda, dan Toraja. Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9,22 juta jiwa pada Desember 2021. Jumlah tersebut terdapat 8,26 juta jiwa, 89,64% penduduk Sulawesi Selatan yang beragama Islam. Mata pencarian penduduk Sulawesi Selatan adalah pertanian atau perkebunan, perdagangan, industri, dan jasa. Pohon siwalan atau disebut juga pohon lontar adalah sejenis palma atau pinang yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Julang atau rangkong Sulawesi adalah spesies burung rangkong dalam famili Bacorrhotidae. Burung ini endemik di Sulawesi. Rumah adat Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan. Ciri khas rumah tongkonan rumah adat Sulawesi Selatan ini adalah memiliki arsitektur yang unik, yakni rumah panggung yang bentuknya memanjang. Baju adat Sulawesi Selatan adalah baju bodo, baju sepatalung, baju poko, baju labu. Tari kipas Pakarena, salah satu tarian daerah Sulawesi Selatan adalah tari kipas Pakarena. Tarian ini sering ditampilkan untuk mempromosikan pariwisata daerah Sulawesi Selatan. Lagu dari Sulawesi Selatan adalah lagu Angin Mamiri. Lagu Angin Mamiri ini merupakan lagu yang menggambarkan perasaan yang alat musik dari Sulawesi Selatan adalah gesok-gesok atau gesok-gesok. Gesok-gesok adalah alat musik sejenis lebat tetapi memiliki 2 buah dawai atau senar. Senjata tradisional Sulawesi Selatan adalah badik. Badik merupakan nama senjata tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Permainan tradisional Sulawesi Selatan adalah akraga atau makraga. Adalah permainan tradisional yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Makraga atau akraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mikasul Amal dari Sulawesi Utara ingin menjelaskan demografi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara disingkat Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Indonesia dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara. Selanjutnya, sensus penduduk. Jumlah penduduk Sulawesi Utara tahun 2020 2,62 juta jiwa. Selanjutnya, biar lebih jelas, ada di gambar. Selanjutnya, agama. Agama terbesar kedua yang banyak di daerah di Sulawesi Utara adalah Islam dengan jumlah penganut 845.000 jiwa atau 31,8%. Ada pula 118.000 jiwa 4,44% yang memeluk agama Katolik, 15,79.000 jiwa atau 0,59% beragama Hindu, dan 3,8.000 jiwa atau 0,15% beragama Buddha. Selanjutnya, bahasa. Bahasa Minahasa dituturkan oleh masyarakat yang mendalami beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Popo, Kecamatan Pasi Timur, Kabupaten Bolang, Monggodo, 2 Desa Paku, Ure, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, Desa Reitu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, mata pencarian. Mata pencarian pada Sulawesi Utara yaitu banyak menjadi petani, seperti yang ada di gambar. Sebagai fauna Sulawesi Utara, Tarsius spectrum sebagai fauna khas Sulawesi Utara. Flora Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara adalah pohon Langdusue atau bahasa latinnya Ficus minahasae sebagai flora khas Sulawesi Utara, dan Tarsius spectrum. Selanjutnya, makanan khas Sulawesi Utara. Tinutuan juga populer dengan sebutan bubur Manado. Makanan ini dibuat dari campuran labu, singkong, dan beras. Tambahan sayur yang diberikan membuat kuliner ini semakin lezat. Adapun jenis sayur yang biasa digunakan adalah jagung, kangkung, kemangi, bayam, dan lain-lainnya sesuai selera. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional yang bernama pedang Barasanggihe. Pedang Barasanggihe dahulu dikenal sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh salah satu pahlawan Sulawesi Utara bernama Hengkeng Unang. Sejak kecil Hengkeng Unang diketahui rajin mengasah keahliannya bergulat dan juga ketangkasannya dalam bermain pedang bara. Permainan tradisional. Di Sulawesi Utara, permainan ini dikenal dengan sebutan cenge, sedangkan di Jawa dikenal dengan permainan engklek, atau di Sunda Manda atau Suramanda, dan di daerah lain dikenal dengan permainan teklek, jilong, jing, dampu, atau lempeng. Selanjutnya, rumah adat Sulawesi Utara yang bernama Walewangko. Rumah adat ini dibangun dalam bentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang, sedangkan tiang-tiang yang digunakan bisa mencapai 16 sampai 18 tiang. Rumah adat Walewangko juga menjadi ciri khas. 2 tangga terletak di bagian depan rumah. Selanjutnya, baju adat. Baju adat nama pakai adat Sulawesi Utara pertama adalah baju karai dan wuyang yang berasal dari suku Minahasa. Karai adalah pakaian yang terbuat dari ijuk dengan bentuk baju tanpa lengan warna hitam yang digunakan sebagai busana lelaki. Selanjutnya, tari Sasambu adalah tari tradisional Sulawesi Utara yang ditarikan menggunakan iringan tagonggong. Tarian ini bermula dari sebuah kebiasaan yang dilakukan setelah selesai upacara adat yang dilanjutkan dengan menyanyi Sasambu dengan iringan tagonggong atau Masambu Ringgaku Mentagonggong. Selanjutnya, lagu daerah. Sipatoka adalah judul sebuah lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Utara. Lirik lagu Sipatoka menjadi salah satu lagu daerah yang populer dengan irama yang sederhana sehingga mudah dihafalkan. Lagu Sipatoka memiliki nada dasar F dan dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Selanjutnya, alat musik tradisional Sulawesi Utara. Bansi dalam bahasa Minahasa berarti suling yang dimainkan dengan cara ditiup seperti suling pada umumnya. Bansi terbuat dari bahan bambu yang mempunyai beberapa lubang sebagai pengeras. Ini contoh lubangnya untuk mengatur nada pada alat musik seruling. Bansi berfungsi sebagai melodi pada sebuah pertunjukan musik. Suara yang dihasilkan oleh alat musik ini tergantung pada kepiawaian pemain memainkan jemari tangan dan cara meniup yang benar agar menghasilkan bunyi dan suara merdu yang khas. Contoh membunyikannya adalah seperti ini. Kita pegang pada lubang di seruling ini dan kita tiup. Dan kalau kita ada yang lepas pasti suaranya akan berbeda.
Perkenalkan, nama saya Zara Fahria dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang demografi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara biasanya disingkat sebagai Sultar. Sulawesi Tenggara, provinsi ini terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Secara geografi, Pulau Sulawesi Tenggara terletak di bagian selatan, serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km dan perairan laut seluas 110.000 km. Sulawesi Tenggara juga mempunyai wilayah dan jumlah penduduknya. Ada 18 wilayah di Sulawesi Tenggara dan di setiap wilayah mempunyai jumlah penduduk yang berbeda-beda. Di antaranya, wilayah Buton pada tahun 2020 mencapai 130.869 dan setiap tahunnya jumlah penduduk Sulawesi Tenggara akan terus bertambah. Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, total penduduk perempuan mencapai 1.312.503 dan total penduduk laki-laki mencapai sebanyak 1.346.683. Di provinsi ini juga mempunyai agama yang dianut seperti agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Tetapi agama yang banyak dianut di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kristen sebanyak 44,87.000 atau 1,68%. Mata pencarian Sulawesi Tenggara yaitu sebagai petani, pedagang, dan pelayar. Mata pencarian masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum banyak menjadi petani. Sulawesi Tenggara juga mempunyai flora yaitu adalah bunga anggrek serat. Bunga anggrek serat ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Nama anggrek serat ini didapat lantaran semuanya yang mengandung serat dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan anyaman kerajinan tangan. Fauna Anoa berasal dari Sulawesi Tenggara. Anoa juga mempunyai fauna identitas Sulawesi Tenggara. Satwa langka dan dilindungi ini terdiri atas dua spesies, yaitu Anoa pegunungan dan Anoa daratan rendah. Kedua spesies Anoa tersebut hanya dapat ditemukan di Sulawesi di Indonesia. Diperkirakan saat ini terdapat kurang dari 5.000 ekor yang masih hidup. Sulawesi Tenggara juga mempunyai makanan khas yaitu adalah kasolami. Kasolami terbuat dari umbi-umbian, kerap melengkapi sajian makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Kasolami paling pas disajikan dengan ikan asin, biasanya pengganti nasi. Senjata tradisional Sulawesi Tenggara adalah parang tahu. Parang tahu merupakan senjata khas Sulawesi Tenggara yang berbentuk bilah panjang, bermata satu. Senjata ini tipis dan lebar dengan pangkal ujung yang lancip seperti bentuk segitiga siku. Sulawesi Tenggara juga mempunyai permainan tradisional yaitu adalah permainan cele. Cele merupakan jenis permainan tradisional yang berasal dari salah satu daerah Sulawesi Tenggara. Dinamakan juga dengan sele oleh penduduk di Kecamatan Salo dan Sampara. Baju adat Dolami yang berasal dari suku Buton yang ada di Sulawesi Tenggara. Baju adat Dolami merupakan salah satu baju adat yang dikenal oleh Sultan Buton di masa lalu. Baju Dolami memiliki banyak corak yang menarik dengan makna tersendiri. Tarian Balumpa merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Buinongko dan Buton. Konon, tarian ini menceritakan tentang sekelompok para gadis yang sedang berdendang dan menari dengan hati gembira dan tulus. Lagu Sope-Sope berasal dari daerah Buton yang bercerita tentang cerita pelaut yang mengarungi samudra. Sope-Sope merupakan perahu tradisional Buton yang digunakan untuk berlayar hingga ke berbagai wilayah di Nusantara. Sulawesi Tenggara juga mempunyai alat musik tradisional yaitu adalah lado-lado. Lado-lado salah satu bentuk alat musik tradisional dari Sulawesi Tenggara. Alat musik yang satu ini memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan gambus. Lado-lado mempunyai 4 buah senar yang dikaitkan ke bagian-bagian bawahnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti stik, lem, dan karter. Lalu buat pondasi bagian bawah rumah menggunakan stik sebanyak 10 buah.
Buat dua bagian pondasi bawah rumah, lalu jadikan satu memanjang seperti di video. Lalu buat bagian alas lantai rumah. Setelah itu buat bagian dinding rumah seperti yang di video. Lalu buat bagian jendela rumah. Setelah itu tutup keseluruhan bagian dinding belakang rumah. Potong stick untuk bagian atas rumah yang paling kecil. Setelah itu buat bagian bumbung atap rumah. Lalu tempelkan stick yang sudah dipotong tadi pada bagian bumbung atap rumah. Kedua, buat bagian atap bawah yang berukuran besar seperti di video. Lalu jadikan satu bagian badan rumah dan atap bagian bawah rumah. Setelah itu buat bagian jendela rumah dan tiang rumah bagian bawah atau kaki rumah. Lalu setelah itu buat bagian teras rumah dan atap terasnya. Kemudian tempelkan rumah ke bagian pondasi rumah bagian bawah dan tambahkan tangganya. Terakhir tempelkan atap rumah yang paling kecil di bagian atas atap rumah paling bawah. Provinsi Gorontalo memiliki ibu kota yaitu Gorontalo tersendiri dan memiliki 5 kabupaten dan dengan kecamatan yaitu 61. Luas wilayah tersebut adalah 12.435 km persegi dan memiliki agama yaitu Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, dan Katolik. Di sini saya akan menjelaskan flora dari Provinsi Gorontalo. Flora dari Provinsi Gorontalo yaitu adalah gopusa atau kayu biti yang biasanya digunakan sebagai identitas Provinsi Gorontalo tersebut. Provinsi Gorontalo memiliki fauna yaitu ikan bolalo. Ikan bolalo ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Ikan ini sama seperti ikan bandeng dengan tubuh yang ramping. Provinsi Gorontalo memiliki makanan khas yaitu ayam bakar Iloni Ilabolo. Ayam bakar ini sama seperti ayam bakar biasanya, tetapi yang membedakan yaitu bahan-bahannya dan menambahkan santan pada ayam tersebut dengan cita rasa yang lebih khas. Makanan ini biasanya digunakan sebagai makanan khas Lebaran. Memiliki senjata yaitu senjata wamilo. Senjata wamilo ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat. Senjata ini biasanya diletakkan di sarung samping laki-laki. Senjata ini berfungsi sebagai mengolah perkebunan. Permainan tradisional yaitu palapudu. Palapudu ini dominan dimainkan oleh laki-laki. Permainan ini bisa dimainkan secara individu maupun kelompok. Permainan ini sama seperti senapan tetapi kecil dari bambu muda dan dibuat lubang tengah-tengah. Biasanya pemain menggunakan biji-bijian sebagai peluru yang disesuaikan dengan lubang dari bambu tersebut. Provinsi Gorontalo memiliki rumah adat yaitu Rumah Adat Soraja, dibangun sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya. Rumah adat ini juga sebagai pusat pemerintah yang tidak bisa dihuni oleh sembarang orang. Bagian depan rumah dilengkapi oleh selasar atau teras yang disebut dengan gandaria lontakarnapa dan juga digunakan untuk menerima tamu. Provinsi Gorontalo memiliki pakaian adat yaitu baliu untuk perempuan dan paluwala untuk laki-laki. Pakaian ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan.
Yang menonjol dari pakaian ini yaitu aksesoris yang lebih dari 8 jenis, yang pakaiannya yaitu berwarna kuning, keemasan, dan silver dan warna hitam. Provinsi Gorontalo memiliki tarian tradisional yaitu Paule Cinde. Tarian Paule Cinde ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu agung yang biasanya menaburkan bunga pada akhir tarian. Provinsi Gorontalo memiliki alat musik tradisional yaitu palo-palo. Alat musik ini dahulu kala hanya digunakan dipertandingkan dan sekarang mengiringi alat musik lainnya. Alat musik ini berukuran besar, sedang, dan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyanyikan lagu dari Provinsi Gorontalo yaitu berjudul Binde Bila Buta. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan demografi dari Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju. Kota ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki luas wilayah 16.787,18 km. Di Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki 6 kabupaten, yaitu Mamuju, Pasangkayu, Poliwali Mandar, Mamasa, Menjane, dan Mamuju Tengah. Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian timur dan selatan, dan Selat Makassar di bagian barat. Dan memiliki hasil sensus pada tahun 2020 berjumlah 478.534 jiwa. Flora yang ada di Sulawesi Barat adalah Cempaka Makassar, dan fauna yang ada di Provinsi Sulawesi Barat adalah Mandar Dengkur, yang sebagai fauna khas Sulawesi Barat. Hai guys, di sini saya mau buat kue. Pertama siapkan wadah ya guys, ini bahan-bahannya. Nah, masukkan telur terlebih dahulu ya guys. Lalu kocok atau diaduk ya guys sampai rata aja guys. Yang putih sama kuning kalian sampai rata aja, tercampur lah ya guys.
Nah, setelah itu masukkan gula pasir ya guys, bukan gula halus. Setelah itu kita aduk lagi deh guys. Pokoknya diaduk sampai rata aja ya guys. Habis itu kita masukkan santan kara. Santan kara yang aku beli di warung tadi guys. Kita pakai yang praktis aja guys. Kita masukkan, lalu kita aduk kembali deh guys. Dan teksturnya seperti itu tadi guys. Setelah itu kita masukkan sedikit garam ya guys, biar ada terasa gurihnya sedikit. Kita aduk lagi guys. Setelah itu kita beri pernipan atau pengembang agar dia ngembang ya guys. Secukupnya aja sih guys ngasihnya. Lalu kita aduk lagi deh guys sampai merata pokoknya guys, sampai mereka tuh tercampur menjadi satu. Setelah itu kita masukkan tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu yang protein tinggi ya guys. Lalu kita aduk lagi guys. Pokoknya aduk-aduk aja sampai merata ya guys. Pokoknya sampai merata menjadi satu. Nah ini deh guys, udah merata seperti ini. Nah teksturnya seperti ini. Habis itu kita diamkan deh guys. Ini yang sudah saya diamkan tadi guys selama 10 menitan atau 15 menit aja boleh. Teksturnya sampai begini. Dia seperti ada kayak busa-busanya karena dikasih pengembang tadi. Nah kita masak ya guys, kita hidupkan kompor terlebih dahulu. Nah habis itu aku beri margarin ya guys di pinggir-pinggirnya biar mereka nggak lengket di cetakannya. Seperti ini, pinggir-pinggirnya aja sih guys, biar juga ada berasa gurih-gurihnya karena dari margarin ini. Nah seperti ini ya guys. Kalau sudah semua seperti ini, habis itu kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Nah habis itu seperti ini guys, tuang, jangan terlalu penuh ya guys karena mereka nanti mengembang. Pokoknya selera aja sih guys, pokoknya jangan terlalu penuh ya guys. Nah kita lakukan ini semua sampai habis guys. Bisa ini ya guys, atau langsung bisa ditutup ya guys. Aduh belepotan guys. Nah ditutup beberapa menit ya guys. Nah ini hasilnya. Nah udah kelihatan kan guys, dia begitu ngembang. Maaf ya guys, saya ngambilnya pakai sendok. Tidak apa-apa guys, kita ambil dari bawah ya guys. Nah kayak gini guys tuh jadinya. Dan ini nah ini guys yang terakhir. Nah jadi lucu kan guys jadinya. Selanjutnya, senjata dari Provinsi Sulawesi Barat adalah bandik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari bahan kayu lunak. Tidak hanya bandik, senjata khas Sulawesi Barat adalah jambia dan tombak. Layang-lake adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Layang-lake terdiri atas 4 bagian, yakni ulu atau kepala, pani sebagai sayap, kulit sebagai pantat, dan lelok sebagai ekor. Cara memainkannya, para pemain membakar dupa terlebih dahulu. Setelah ritual, barulah para pemain menerbangkan layangannya. Sulawesi Barat adalah rumah boyang. Rumah boyang merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Rumah boyang memiliki gaya arsitektur yang unik, berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang tiang-tiang penyangga. Rumah ini menjadi tempat tinggal suku Mandar yang merupakan suku asli dari Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya di sini akan menampilkan pakaian suku Mandar Sulawesi Barat.
Sebagai suku asli yang mendiami Provinsi Sulawesi Barat, suku Mandar biasanya menggunakan pakaian adat ini pada upacara pernikahan loh. Pakaian ini diberi nama Patuduk Towaine. Oke, itulah penampilan dari saya. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata yaitu tarian Towaine Barani dari Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya adalah lagu dari Provinsi Sulawesi Barat. Dari Provinsi Sulawesi Barat adalah Si Patokaan yang dulu dikenal dengan nama Sayang Sayang. Lagu ini biasanya dinyanyikan pada saat upacara pernikahan. Selanjutnya, alat musik dari Sulawesi Barat adalah rebana. Rebana dalam bahasa Mandar adalah rawana. Kehadiran alat musik ini merupakan penggabungan antara budaya Mandar dan budaya Arab. Walaupun alat musik ini bukan alat musik asli masyarakat Mandar, namun sejak dulu orang Mandar sudah memainkan alat musik ini dan menjadi bagian dari kesenian tradisional mereka.